bertahan di imigrasi Kuala Lumpur hampir dibalikin ke Indo. Hah? Imigrasi Indonesia yang katanya itu jutek, galak, mau itu nggak ada apa-apanya dibanding imigrasinya negara tetangga yang inisialnya M. Gue waktu travel ke Malaysia itu ditanyain, kalau ini ke Malaysia nak buat apa? Gue kan baru. Bapak tahu apa yang terjadi di imigrasi negara lain? Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat yang pastinya, dan selalu berpikiran positif ya. Oke teman-teman, nah akhir-akhir ini tengah viral perbincangan bahwa staf ataupun petugas imigrasi ataupun immigration Indonesia itu katanya itu galak, kayaknya itu jutek, macam rasa sinis lah gitu terhadap orang-orang yang mau berpergian, orang-orang Indonesia terutamanya. Kira-kira kenapa ya mereka seperti itu? Sari pun ada pengalaman, tapi mereka menceritakannya lagi katanya kita bagus lah pelayanannya. Oke, ini bukan hanya 1-2 orang saja yang bercerita, ada banyak yang Sari lihat. Nanti Sari akan jawab menurut apa yang Sari tahu. Juga ada katanya ini seorang perempuan Indonesia, katanya imigrasi ataupun immigration Malaysia pun ada sesuatu katanya gitu. Ketika dia sampai ke Malaysia, ini yang terjadi. Nanti ya teman-teman, ini kita tonton dulu salah satu video ini, apa yang dia rasakan. So jom kita tonton video yang satu ini. Salah satu tahapan pemeriksaan keamanan, bukan pelayanan biasa yang bisa hahaha. First of all, nggak ada yang mau ngajak hahihi pak. Nggak ada yang mau ngajak ketawa. Saya yakin semuanya yang lewat imigrasi nggak ada yang mau ngajak ketawa pak. Yang kami mau sebagai penumpang itu cuma senyum pak. Senyum pak. Yang ada nih pak, saya ngelihat VT bapak, saya hahihi sendiri pak. Saya hahihi sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat nih ya pak, tanpa mengurangi rasa hormat, saya sudah traveling ke beberapa negara dan jujur, ini jujur banget ini review terjujur saya, imigrasi terjutek yang pernah saya datangi di seluruh negara itu di Indonesia. Kaget kan Mak? Sama, saya juga kaget. Saya kaget. Kenapa saya bilang kaget? Karena saya terbiasa di Indonesia. Setiap saya lewat imigrasi di negara-negara lain, ini jantung deg-degan nih Pak. Kayak, Bapak tahu apa yang terjadi di imigrasi negara lain? Senyum. Bahkan Bapak tahu, setelah ngelewatin imigrasi mereka bilang happy holiday. Ditambah nih Pak, kolom komentar Bapak nih nggak ada nih Pak. Kayaknya sepanjang saya ngelihat nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju sama klarifikasi konten tuh nggak ada. Jadi menurut saya nih Pak, daripada dibuat konten klarifikasi atau penjelasan nih Pak, ya menurut saya mending evaluasi aja. Mending diterima kritik dan sarannya. Terus dievaluasi deh bareng-bareng ya. Saya mau cerita satu hal yang paling tidak mengenakan atau bahkan membekas di hati saya in a bad way. Paspor saya pernah tidak secara langsung dilempar, tapi begini nih, ini saya kasih contoh ya. Ini contoh ya Pak. Nih saya petugas imigrasi nih Pak. Krek, Bapak tahu? Jadi nih Pak, saya mewakili netizen Indonesia ya Pak. Kita berharap ke depannya imigrasi-imigrasi di Indonesia itu setidaknya Pak bisa senyum lah Pak. Itu paling minimal banget. Kita nggak perlu ketawa hahaha gitu, yang kayak dibilang tadi yang di fitting kan. Jadi semoga ke depannya kita kalau melewati imigrasi Indonesia nggak kayak senam jantung gitu Pak. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, Sari mau bahas sedikit ya. Oke, nah tadi katanya petugas imigrasi di Indonesia yang pernah dia lalui itu jutek, sinis, macam tak welcome.
kepada orang Indonesia sendiri bahkan. Dan Sari menjumpai beberapa komentar ini ya, katanya gini, setuju, tapi serius imigrasi Malaysia itu lebih horor 10 kali lipat daripada Indonesia. Banyaklah komentarnya ya, katanya gitu, imigrasi terjutek Malaysia juga. Oke, nah ada sebabnya kenapa macam itu, apalagi terkhususnya kalau kita ada juga daripada Indonesia. Oke teman-teman, sebelum Sari mau menjawabnya, kita tonton dulu salah satu video ini. Coba. Yang bersangkutan mengaku mau berangkat ke Malaysia untuk tujuan berlibur. Oke, lo pada tahu gak sih kenapa petugas imigrasi di Indonesia di bandara internasional melakukan random check kayak gini? Mungkin gak semua orang akan mengalami ya, cuma orang-orang tertentu aja yang mungkin dicurigai atau looknya mungkin tidak terlalu meyakinkan untuk traveling jalan-jalan ke luar negeri gitu. Bukan rasis, tapi mereka hanya ingin memastikan saja bahwa warga negara Indonesia itu menaati aturan visa condition. Karena tuh visa itu ada tier-tiernya guys. Misal ke Australia ini, Indonesia masuk ke tier kedua sekarang. Dulu kayaknya masuk ke tier 1 masihan, sekarang tier kedua. Mungkin penyebabnya karena banyak yang ilegal pakai turis visa and then bridging. Bridging sih fine, tapi ilegal ini loh. Terus juga ada yang student visa tapi kerja full time. Nah, kayak gitu-gitu mungkin yang menyebabkan Indonesia masuk ke tier kedua. Gue nggak terlalu tahu detailnya, cuman temen gue di internal tim bilang Indonesia sekarang masuk ke tier kedua. Oke. Gue ada sedikit cerita ya, mungkin buat kalian yang baru pertama kali traveling ke luar negeri bisa banget nih tips ini dipakai gitu. Gue waktu travel ke Malaysia, gue tuh ditanyain, kalau ini ke Malaysia nak buat apa? Gue kan baru dari Indonesia tuh, perpanjang paspor gue kosong. Sebelumnya gue gak pernah ditanya-tanyain, gue lewat apa aja, nah stempel lewat. Ini ditanyain karena paspor gue kosong. Baru pertama kali kan mikir dia ya, jam 2 pagi gue sampai kak. Gue ditanyain, nah buat apa? Gue bilang, I just wanna attend my friend's graduation ceremony in UCSI cause I graduate from here as well. Terus dia hotel, booking tiket, return tiket. Oh, I'm studying in Australia, so I will be back to Australia, but I'm not sure yet when I'll be back. Gue jawabnya pakai bahasa Inggris kak, karena kayak gue agak-agak bahasa Melayu, macam pelik, gue nggak bisa gitu kan. Terus gue nggak ada, gue bilang nggak ada, terus dia ngeliatin gue kayak gitu, terus gue tanya ke dia, are you okay, are you serious, gitu kan. Karena biasanya ya gue nggak pernah ditanya kayak gini gitu kan, mungkin ya karena paspor gue kosong itu tadi sih. Terus habis itu akhirnya dia bilang gini, okay, this time I'll let you go, but next time please book your flight ticket and everything. Okay, thank you gitu, thank you. Udah, lo yang penting ya tipsnya, yang penting, yang pertama lo pede, yang kedua lo punya duit. Kalau lu nggak punya duit, nggak bisa pede juga gitu kan. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa biar lu nggak ditanya-tanya mungkin. Apalagi ke negara yang lu baru pertama kali nih. Dan kalau baru pertama kali, saran gue jangan kayak nggak booking AP langsung lewat. Lu harus persiapin semuanya kalau lu baru pertama kali. Apalagi ke negara-negara yang kayak mencurigai negara kita nih, biasanya WNI datang pakai turis visa bakal ilegal gitu. Apalagi lu tidak terlalu meyakinkan. Nah, lu harus benar-benar set up semuanya, booking tiket, return tiket, accommodation. Bahkan yang udah booking kayak gitu-gitu pun biasanya masih ditanya-tanya kak, masih ditanya-tanya tujuannya apa, kenapa, kayak gitu. Ini yang lo jawab pede dulu, pede aja, duit ade, jalan, go gitu. Sekian tips dari gue, cerita dari gue, semoga bisa kalian ambil hikmahnya. Kalau nggak ada hikmahnya ya udah skip aja. Oke, bye, kenal. So itu tadi ya, ini yang distisnya videonya daripada imigrasi Indonesia. Dia melakukan random check kepada WNI ataupun warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negara. Tanya-tanya juga itu ya, padahal imigrasi kita sendiri. Ditanya-tanya semua mau pergi mana, mau buat apa dekat sana, ditanya juga ya teman. Takutnya kalau sudah sampai, contohnya lah ke Malaysia, kenapa immigration Malaysia itu tegas dan bertanya-tanya, apalagi macam tadi dikatakannya Bima itu tak ada tiket flight, pulang balik. Juga beberapa orang diminta uang tunjuk bahwa kita itu betul-betul mau datang ke Malaysia itu untuk tujuan liburan.
travel, jalan-jalan ya, menghabiskan uang. Kalau travel kan menghabiskan uang, bukan mau bekerja gitu ya. Ketahan di imigrasi Kuala Lumpur, hampir dibalikin ke Indo. Hai guys, kita tuh hampir deg-degan banget pas nyampe bandara Kuala Lumpur, karena kami itu hampir banget dibalikin ke Indo. Nggak tahu kenapa Kuala Lumpur sekarang lagi ketat-ketatnya, mau masuk tuh susah banget guys. Ya cuman kita guys, banyak juga orang-orang yang ketahan lama banget sampai diinterogasi gitu. Nah, kesalahan aku tuh belum beli tiket pulang ke Indonesia, karena sebenarnya kita rencananya mau ke Singapura tapi nggak tahu hari apa. Padahal kita udah nyewa apart selama 3 hari. Dan di saat itu juga kita langsung disuruh beli tiket pulang. Jadi kita harus punya tiket pulang nanti dan penginapan hotel. Udah lah ya, daripada ribet banget, langsung aja check out di Traveloka untuk beli tiket pulang ke Singapura. Kapan ya? Nanti aja lah ya, next time. Kita nggak mau ribet dan udah capek plus lapar banget. Jadi kita mutusin buat nyari makan dan langsung go ke hotel. Terus setelah makan, prepare dan langsung kita ke Suraka LCC guys. Ini kita lewat dalam mall ya. Ini cantik banget mallnya, masya Allah. Dan di atrium mallnya tuh mewah banget guys. Sekarang kita udah nyampe di belakang mall Surya KLCC. Terus kita langsung lihat Twin Tower. Yeay. Nah, ngapain aja kita di KL guys? Tungguin kita di part 2. Kebanyakan orang-orang Indonesia, ini kita bicara fakta ya teman-teman. Orang Indonesia datang ke Malaysia tujuannya katanya mau berlibur, ternyata top ya untuk bekerja gitu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan. Makanya petugas imigrasi itu harus ketat juga supaya tidak terjadi juga ilegal ya, tujuannya melancong tapi bekerja gitu ya. Kita lanjut satu lagi video ini. Katanya imigrasi Malaysia itu berbeda dengan imigrasi di Indonesia. Nah, kira-kira macam mana itu? Jom kita dengarkan. Guys, jadi di sini ngebahas masalah imigrasi Indonesia yang katanya itu jutek, galak, nggak ramah, kurang senyum. Itu tuh mereka semua itu nggak ada apa-apanya dibanding imigrasinya negara tetangga yang inisialnya M, Malaysia. Jadi dulu aku pernah tinggal beberapa bulan aja di negara M untuk pekerjaan aku. Otomatis aku sering bolak-balik Indonesia dan negara M ini. Dan kalian tahu sendiri ya, kalau yang udah pernah berkunjung ke negara M ini, apalagi kita landing di airportnya yang titik-titik 2 itu untuk ngantri imigrasinya aja bisa sampai 2 jam. Dan kalian tahu sendiri ya, negara M itu bahasa Inggrisnya itu ada cengkok-cengkok yang kadang kita tuh kalau mereka ngomong tuh bahasa Inggris tapi ada cengkoknya, jadinya kita nggak ngerti mereka tuh sebenarnya ngomong apa sih. Jadi saat aku di loket imigrasinya dan berhadapan sama salah satu petugas imigrasinya dan mereka nanyain sesuatu, aku tuh selalu minta tolong untuk mereka ngulangin barusan apa sih yang diomongin, karena aku bener-bener nggak paham banget dengan cengkoknya mereka. Ya aku nggak tahu ya, mungkin mereka tuh nganggep semua orang Indonesia yang datang ke sana tuh sama rata gitu, kayak dianggapnya tuh dumb gitu loh. Karena memang yang datang ke negara M tuh kebanyakan adalah pekerja-pekerja ya, TKI, TKW gitu. Dan si petugas imigrasinya ini ngulangin pertanyaannya dengan jutek, dengan marah, kayak yang bener-bener dengan lo tuh kok dumb banget sih kayak gitu loh ke gue. Dan nadanya tuh ditinggiin, jadi sampai semua orang yang ada di imigrasi itu, di loket imigrasi itu pada denger semuanya. Dan beneran mereka itu udah mukanya begitu, cara ngomongnya gitu, itu bikin hati tuh rasanya coba gue tuh bukan numpang tinggal di sini udah gue tonjok kali tuh orang.
Ini bukannya aku ngebelain imigrasi Indonesia, tapi memang ada yang lebih worse lagi dibanding imigrasi Indonesia. Dan mungkin yang belum pernah berkunjung ke negara M ini, kalian wajib cobain dan bandingin atau bisa nilai sendirilah lebih worse mana, imigrasi Indonesia atau imigrasi negara M ini. Teman-teman, nah negara M bisa jadi Malaysia kan, apalagi Monaco, tak, Malaysia lah kan paling dekat, katanya Inggrisnya ada cengkok-cengkoknya, cengkok-cengkok Melayu gitu. Oke teman-teman, nah tadi kakak ini mengatakan imigrasi Indonesia versus imigrasi negara M. Menurut Sari ya, kenapa imigrasi di Malaysia itu lebih ketat lagi, lebih tegas lagi? Karena apa? Karena kebanyakan yang masuk ke negara Malaysia itu adalah orang-orang yang bekerja ya, apalagi lah kalau bekerja secara betul-betul tak apalah pula ya kan. Ini banyak sekali didapati, apalagi daripada Indonesia ya, terutamanya datang masuk, apalagi look-looknya itu tak meyakinkan gitu. Tanya dia mau jalan-jalan, tapi ada juga disuruh minta uang tunjuk. Uang tunjuk itu teman-teman, bahwa kita betul-betul untuk liburan lah di Malaysia ini, kita mau menghabiskan uang di Malaysia ini untuk jalan-jalan, tapi mereka tak boleh kasih uang tunjuk, tak boleh kasih tahu di mana booking hotel dia tempat tinggal ya, asal datang saja. Jadi nanti kalau misalnya diperbolehkan masuk, rupanya di sini bekerja kan, merugikan negara Malaysia juga kan. Nah gitu. Imigrasi Indonesia, jarang sekali orang datang ke Indonesia itu untuk tujuan bekerja. Untuk tujuan bekerja. Tak ada lah kan orang Malaysia datang ke Indonesia untuk bekerja secara ilegal, jarang lah. Tak ada pun kan yang Sari tahu ya kan. Tapi kalau ke Indonesia ini ya teman-teman, setiap hari pun ada, mau melalui airport, dari pelabuhan. Ini fakta ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kita datang memang tujuan kita itu betul, tujuan kita itu betul, buat apa takut ya kan, kita bagi tahu saja. Itu hari kalau Sari baru datang ke Malaysia, karena mama Sari sudah ada di sini, jadi Sari ditanya sajalah mau buat apa di sini. Sari ada tiket pulang balik. Sari cakap saya masih sekolah, saya mau bercuti jalan-jalan saja. Mama saya ada di sini, bagi tahu alamat rumah, ada telepon juga. Sudah, mereka akan kasih masuk. Kalau tujuan yang jelas, mereka oke-oke saja menurut Sari. Oke teman-teman, so itu tadi pendapat dan pandangan mereka. Kalau kalian ada pengalaman lain, boleh komen ya. Segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya. Bye.